Salam, selamat berjumpa kembali dalam acara kita. Saya Pendeta Agung akan membawa acara kita dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memulainya dengan memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa menundukkan kepala kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami. Engkau sungguh baik kepada kami, Engkau sungguh mengasihi kami semua anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih atas segala pertolongan dan perlindungan terhadap kami. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu pada kami. Kami bersyukur atas urapan dan jamahan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran Roh Kudus-Mu bersama kami pada saat ini. Kami mengundang Roh Kudus-Mu menjamah kami. Mengundang Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua ya Tuhan. Mengundang Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami agar kami mengerti akan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau yang berkuasa di bumi dan di sorga. Haleluya Tuhan Yesus. Kami akan melaksanakan acara renungan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini pun kami sudah percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam YouTube ini Tuhan. Bersama-sama kami hadir untuk mendengar dan melihat, menyaksikan firman-Mu yang kudus. Berkuasalah firman-Mu atas kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sungguh-sungguh berasal dari sorga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Saya percaya bahwa kita akan selalu dalam pertolongan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan ini yang kita akan ambil dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Yang berbunyi demikian, Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, katakan, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Haleluya, amin. Dengan firman Tuhan ini kita akan mengambil temanya atau membentuk sebuah tema, yaitu integritas dan berkat. Integritas dan berkat. Jemaat Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata integritas ialah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ada juga yang mengartikan integritas sebagai tindakan konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijaksanaan organisasi. Oleh sebab itu, di setiap hubungan, baik hubungan dengan rekan,
rekan kerja, maupun hubungan orang per orang, integritas harus dijaga. Contoh dalam Alkitab tentang orang yang berintegritas atau orang yang integritasnya baik dan orang yang tidak berintegritas terdapat di dalam 2 Kejadian, kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-18 sampai 23. Di sana dijelaskan Laban dan Yakub. Jadi ini kisah antara Laban dan Yakub. Laban adalah contoh. Laban adalah contoh orang yang tidak berintegritas. Ketika Yakub ingin meminang Rahel, ketika Yakub meminang anaknya, yaitu yang bernama Rahel, dia tidak mengatakan yang sebenarnya tentang adat di sana, adat di daerahnya Laban. Tetapi pada saat Yakub menyampaikan keinginannya, Laban ini langsung menyetujuinya. Langsung menyetujui keinginan Yakub itu. Jadi tentunya saja Yakub, karena dia akan disetujui meminang anaknya Laban yang bernama Rahel, maka ia bekerja sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Laban kepadanya. Ia bekerja selama 7 tahun kepada Laban. Setelah selesai 7 tahun, dia baru bisa mengambil Rahel menjadi istrinya. Ketika waktu 7 tahun itu habis, dan pada suatu malam akan dilaksanakan pernikahan antara Yakub dengan Laban, antara Yakub dengan Rahel. Pada malam itu Laban menggantikan Rahel dengan anak gadisnya yang sulung yang bernama Lea. Dia mengambil Lea, kemudian memasukkan Lea ke dalam kamar pengantin, dan ketika Yakub melihat perbuatan atau mengetahui bahwa yang diberi oleh Laban, yaitu mertuanya kepada dia pada malam pengantin itu, maka Yakub merasa dibohongi atau didustai oleh Laban. Dan alasan Laban kepada Yakub ketika Yakub menanya hal itu, karena adat budaya di tempat mereka di daerah itu harus anak sulung dulu, anak
perempuan pertama dulu yang menikah, baru boleh adiknya. Dan menurut cerita kisah dalam firman Tuhan ini, bahwa Laban ini berkali-kali membohongi atau mendustai atau merubah sesuatu yang ditetapkan kepada Yakub. Menurut firman Tuhan ini, ketidak konsisten atau berubah-ubahnya sesuatu yang dibuat Yakub ini dikatakan bahwa itu sampai 10 kali. Jadi ini contoh orang yang tidak berintegritas. Dia tidak konsisten dengan apa yang diucapnya. Dia bisa mengubahnya sendiri, dia berjanji sendiri, dan dia juga mengubahnya sendiri. Ini yang disebut tidak berintegritas. Sebaliknya, Yakub contoh seorang yang berintegritas, yaitu apa yang dijanjikan selalu dilakukan dan ditaati dengan tulus selama di rumah Laban. Jadi walaupun dibohongi oleh Laban sampai 10 kali, dia tetap melakukan apa yang dijanjikan, apa yang disepakati, dilaksanakannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena berintegritas itu, karena selalu menepati segala yang diucapkan atau sesuai dengan perjanjian, maka Tuhan berkenan kepadanya sehingga memberkati pekerjaan Yakub selama dalam rumah atau di tempatnya Laban ini. Dalam kisahnya kita bisa membaca apapun yang dikerjakan Yakub itu dia berhasil, walaupun dia dibohongi, bahkan dustai, dia tetap diberkati Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, kepandaian seseorang, jika kita mempunyai tingkat kepandaian dalam pendidikan, dalam ilmu pengetahuan, itu memang diperlukan, itu dinilai. Tetapi kepandaian itu, kecerdasan itu menjadi tidak dipertimbangkan pihak penerima jika tidak disertai integritas. Jadi walaupun kita mempunyai nilai yang tinggi atau kecerdasan kita dinilai tinggi, tetapi kalau pribadi kita tidak berintegritas, maka kepandaian itu menjadi tidak masuk di dalam pertimbangan orang yang akan menerima kita, baik menerima kita dalam pekerjaan maupun menerima kita dalam bisnis maupun menerima kita dalam berhubungan sosial dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang telah menjadi bacaan kita tadi, yaitu dalam Matius 5 ayat 37 tadi, bahwa firman Tuhan mengatakan, jika ya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Ini yang dimaksud dengan integritas. Kalau kita mengatakan
ya harus kita ya. Atau kalau kita janji begini, harus begini kita rencanakan. Kalau kita mengatakan kita bisa, maka kita harus bisa. Kalau kita mengatakan saya mampu bekerja, maka kita akan mampu. Kalau kita mengatakan kita bisa melakukan ini, maka kita akan mengatakan itu pasti bisa kita lakukan. Jika tidak, kita harus mengatakan tidak. Jangan menutupinya. Itu bukan orang berintegritas. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak berkata demikian, maksudnya tidak ya atau terhadap yang kita ya, dan tidak pada yang tidak, atau kita menutupi atau kita berbohong, menurut firman Tuhan itu bukan lagi dalam Tuhan. Dikatakan bahwa apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, berasal dari iblis. Jadi kalau kita menutupi atau membohongi atau tidak jujur, itu berasal dari iblis. Sikap kita dan perkataan kita dan tindakan kita itu adalah berasal dari iblis. Berarti kita dalam penguasaan iblis. Jadi jemaat Tuhan, seperti Yakub berintegritas, demikian juga kita. Jika kita berintegritas, itu membuat Tuhan berkenan kepada kita, dan Tuhan memberkati kita dalam mencari pekerjaan, memberkati kita dalam berbisnis, memberkati kita dalam segala kepentingan kita dengan pihak lain. Demikian firman Tuhan tentang berintegritas dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan memohon pertolongan dari Tuhan untuk firman Tuhan ini, agar kita sungguh-sungguh memahaminya dan menerapnya dalam hidup kita, melakukannya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa jika firman itu tidak dilakukan, maka sia-sialah firman itu. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami ingin menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang berkata ya jika ya, dan berkata tidak jika tidak. Kami tidak mau apa yang kami ucapkan adalah berasal dari iblis. Kami tidak mau Tuhan kami dikuasai oleh iblis. Sungguh betapa mudahnya orang-orang di sekeliling kami mengatakan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, melakukan kebohongan, melakukan tipu daya, melakukan yang sangat bertentangan dengan yang sebenarnya, berdusta, berbohong. Tapi kami mohon Tuhan, kasihanilah kami, mampukan kami untuk berintegritas dalam hidup kami,
Mampukan kami jujur, mampukan kami berkata yang sebenarnya, agar kami berkenan di hadapan-Mu dan juga diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Jika kami selama ini melakukan hal-hal yang tidak berintegritas, ampuni dosa kami Tuhan, ampunilah kami. Karena kami sangat memohon pertolongan Tuhan pada kami. Kami sangat ingin berintegritas Tuhan. Kami sangat ingin berlaku jujur dan apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang penuh kasih kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami padamu. Kami yang berintegritas, kami yang jujur, kami yang tulus, kami yang setia, kami percaya bahwa saat ini kami berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami saat ini. Ulurkan tangan-Mu, memberkati kami dengan berkat kesehatan dari-Mu, memberkati keuangan kami. Ulurkan tangan-Mu, memberkati ekonomi kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, memberkati usaha kami sehingga kami berhasil. Ulurkan tangan-Mu, memberkati kami yang sedang mencari pekerjaan sehingga kami berhasil. Ulurkan tangan-Mu, menolong kami yang dalam keadaan kehancuran dalam rumah tangga kami Tuhan. Sehingga rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, menjadi rumah tangga yang damai sejahtera. Ulurkan tangan kami Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah anak-anak kami yang sedang dalam berbagai persoalan, baik kenakalan maupun berbagai tindakan-tindakan yang meresahkan Tuhan, yang tidak menghormati orang tua, dan juga yang sungguh menentang segala kebaikan, yang malas beribadah, yang malas bergereja, yang malas membaca firman Tuhan, yang malas melakukan pekerjaan Tuhan, yang malas membantu orang tua, yang malas bekerja dalam rumah tangga, dalam pekerjaan di rumah, yang malas sekolah, yang malas belajar, dan yang selalu terikat oleh media sosial, terikat oleh handphone, terikat oleh game, dan terikat oleh hal lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Tuhan hancurkan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan telah mengabulkan doa kami. Amin.